Di akhir pekan nanti akan disuguhkan oleh dua big match dari Inggris dan juga dari Italia. Beuh. Dan akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Revi dan juga ada Bang DJ. Yes. Bang DJ, gue mau mulai dari big match yang ada di Inggris dulu tentu saja gitu, karena yang main di duluan juga di Inggris di hari yang sama dan juga ya cuman beda jam aja sih di Inggris dulu, habis itu baru nanti di dini harinya ada dari Italia. Itu ada Manchester City menghadapi Arsenal. Ya. Lo gimana ngeliatnya Bang DJ setelah Champions League? Apakah ada pengaruh untuk fitness dari para pemain? Ya kalau pengaruh barangkali nggak bisa dipungkiri ya. Ya. Tapi ini laga besar, Dev. Betul. Laga besar match week kelima mempertemukan Manchester City dan Arsenal. Dua klub yang dalam 2 musim sebelumnya finish 1-2 dan menatap match week kelima juga saat ini berada di peringkat 1 dan peringkat 2. Kan Manchester City saat ini kan memuncaki klasemen kan? Sempurna dengan poin sempurna dengan 12 poin, diikuti Arsenal dengan 10 poin. Betul. Ya kan? Dan ini menambah betapa laga ini menjadi laga yang sangat seru di pekan kelima. Kalau nggak salah ini menjadi laga penutup kan? Betul. Laga penutup di pekan Premier kelima. League nanti. Iya. Akhir pekan. Dan gue selalu bilang sama lo, kalau beberapa kali gue bilang 5 pekan pertama bagi Arsenal itu adalah 5 pekan berat, 5 pekan awal ini ya. Iya. Dan mereka hanya tergelincir di match ketiga ya, waktu menjamu Brighton. Nah, tapi kemarin menghadapi Spurs pekan lalu mereka bisa bawa pulang 1-0. Iya. Ya menurut gue Mikel Arteta tentu ingin banget ya, udah tentu ingin banget bisa dapat poin sempurna di laga nanti. Musim lalu kalau nggak salah mereka nggak kalah kan sama Manchester City. Nggak pernah kalah kan. Bahkan menang di Emirates sih ya. Jadi bagaimana mereka akan menang di Etihad? Nah itu yang akan seru, yang perlu kita bahas mungkin di halftime break kali ini. Yang jelas Manchester City punya predator luar biasa di depan ya, Erling Haaland. Iya kan? Gak cuma predator, dia mah di belakang predatornya juga dua. Enggak, kita ngomongin Erling Haaland aja ya. Oke. Kan kita nggak pernah bisa berhenti. Dia 4 pekan 9 gol. Pekan lalu dia cetak brace ya. Dan itu menjadikan dia melampaui pencapaian Wayne Rooney kan? Iya. Capaian Wayne Rooney. Nah, gue tuh ngebayangin ya, bagaimana nanti lini belakang Arsenal. Ada Saliba, Gabriel juga. Gue nggak tahu Calafiori nanti bisa masih cedera gitu. Itu bisa akan menjadi benteng tangguh buat David Raya, terutama ketika dia berduel dengan Erling Haaland. Ya kan? Ini orang gila men, nyetak gol mulu. Betul. Iya kan? Yang terakhir kemarin waktu lawan Brentford. Lu lihat nggak passingnya Ederson gitu kan? Dia bisa nahan pemain belakang kuat banget karena kan? Kemudian akhirnya balik badan sprint sendiri gitu kan. Nah ini akan menjadi PR tersendiri bagi Mikel Arteta untuk bisa menghentikan daya serang dari City. Tapi seperti yang lo bilang, nggak cuma Erling Haaland. Iya, di belakangnya juga Kevin De Bruyne. Ya, gila, assist-nya juga sakti-sakti iya kan? Belum lagi Gundogan. Waduh. Rodri udah main. Savinho makin oke lah nusuk-nusuknya. Belum lagi ada Bernardo Silva. Iya. Kan? Ya ini akan menjadi tantangan tersendiri buat The Gunners gitu. Kalau mereka benar-benar ingin bawa pulang kemenangan dari kandangnya Manchester City. Iya. Ya kan? Walaupun Dave, ya Manchester City bukan tanpa celah. Iya kan? Dan ini harus dimanfaatkan oleh Arsenal. Iya. Kalau gue nggak salah, Manchester City tuh udah 2 kali kebobolan di 10 menit pertama. Iya. Waktu lawan Ipswich dan terakhir kemarin lawan Brentford. Iya. Nah gue nggak tahu kalau Arsenal bisa mengagetkan ya.
Gua kalau Bukayo Saka, kemudian Kai Havertz bisa mengagetkan dengan Mengejutkan di awal, at least di 5 menit atau di 10 menit awal. iya. Karena kayaknya lini belakangnya belum belum start tuh Manchester Iya, City di iya. menit-menit awal ya. Ini kayaknya bisa dimanfaatkan oleh Arsenal untuk bisa mencuri gol di Etihad nanti. Iya. Kalau menurut gua gitu. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau laga City Arsenal nanti? Eh, Kalau gua ngelihat Arsenal ya terutama ketika match nanti melawan City, pure yang absen hanya Odegaard Masih cedera. masih cedera. Declan Rice kemungkinan udah bisa main Bisa main. dan juga gua sih lebih prefer, tapi kadang Arteta nih selalu percaya sama Martinelli sih sebenarnya. Tapi gue pengen lihat Sterling yang ada di starting lineup justru. Karena ini gue bukannya meromantisasi Sterling dulu di Chelsea, tapi karena iya. di dua pertandingan di musim lalu, di 2 match Chelsea versus Manchester City itu ya peran Sterling di Chelsea itu cukup besar gitu. Nah, gue pengen lihat itu juga nanti Dan di kalau nggak Arsenal. salah waktu bersama Chelsea musim lalu, yang 2 pertandingan itu imbang Imbang selalu, dua-duanya, 4-4, Sterling juga sempat nyetak gol. Iya, dan di pertandingan yang kontra City di Etihad kan Sterling duluan yang cetak gol. 1-1 tuh ya. 1-1. Dan itu Sterling yang cetak gol. Nah, gue mau lihat itu juga nanti di Arsenal. Itu sih poin gue untuk di match kali ini ya itu. Karena ketika kemarin gue melihat Arsenal menghadapi Spurs ya. Iya. Perubahan yang dilakukan oleh Arteta itu ya udah cukup oke gitu. Entah di luar Tottenham yang tidak bisa mengcrack lini pertahanannya dari Arsenal, atau mungkin karena Arsenal memang udah sekuat itu, atau emang Spurs ya jelek aja gitu. Makanya Spurs emang jelek sih kalau kata sebelah. iya. Cuma enggak. Spurs sebenarnya mainnya bagus juga. Tapi sama ketika dia lawan Newcastle United, waktu itu sedikit ya. Iya. Ya Spurs gagal memanfaatkan peluang aja sih. Itu dia maksud gue. Nah, ini yang menarik yang ketika nanti yang akan kita lihat ketika Arsenal melawan City gitu. Maksudnya Tapi poinnya yang lo bilang tadi tuh Raheem Sterling ya. Iya. Gue lupa lagi. Gue save nggak ya nomor Arteta nih ya. Kita mesti kontak dia tuh. Iya. Ada kartu as tuh Raheem Sterling. Nah, makanya dia pernah di City. Iya. Dan musim lalu kan maksudnya ketika Chelsea menghadapi City walaupun di FA semifinal gagal ya Chelsea ya. Iya. Gitu. Dan gue ngeliat ya kan di Liga ya Sterling bisa menunjukkan bahwa ya Sterling tahu nih budaya atau mungkin bisa gue bilang jeroannya Manchester City ya. Iya Gitu kan? loh. Nah gue harap sih gue pengen lihat itu lagi di pertandingan Arsenal lawan City nanti. Poin gue sebenarnya di situ aja Bang. Tapi dia masih cepet gak ya Sterling mainnya itu? Masih cepet ya? Masih, umurnya belum 30 kok Sterling ya. Tapi gila loh Sterling ya. Dia dari Liverpool ke Manchester City, ke Chelsea, ke Arsenal, grup gila lo, klub besar semua lo. Ya tinggal belum kayak MU aja, ntar MU dapat sampahannya aja mungkin. MU kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Ya intinya yang pengen gua highlight di sini ya ya mungkin masuk akal juga kenapa Arteta selalu memilih Martinelli di sisi kiri gitu. Karena ya Martinelli selalu bisa membuat fullback dari lawan itu tidak nyaman dengan serangan yang diberikan oleh Martinelli gitu. Tapi ya khusus di match inilah gua ya walaupun nanti Martinelli yang menjadi starter pun ya sebenarnya itu nggak masalah juga gitu. Cuman mungkin bisa memasukkan Sterling ya lebih cepat lah entah di menit 50-an atau di menit 60-an gitu. Karena kan ketika melawan Spurs kemarin kan Sterling masukkan di menit 80-an kan. Ya cuma buat manasin kaki aja. Betul. Tapi dia masuk posisi masih kosong-kosong. Apa udah gol? Udah gol. Udah gol ya? Udah gol. Oh, iya, udah gol bener. Iya. Nah makanya itu gue pengen ya itu intinya gue pengen lihat Sterling bisa nggak nih Sterling di Arsenal menunjukkan apa yang dia lakukan seperti di Chelsea menghadapi City waktu itu. Jadi itu kalau sih misalnya Sterling diturunkan, menurut lu dia akan menjadi highlight dari laga ini ya? Gua harap gitu ya. Gini, gitu ya. Karena ya kita tahu City udah ya gue udah bilang juga City udah menemukan puzzle-nya dia kembali gitu dengan hadirnya Gundogan, dengan Rodri yang udah main lagi gitu. Savinho juga oke. Juga oke, cuman kan yang kita lihat dari beberapa match sebelumnya ya lini pertahanan Arsenal juga udah oke.
Arsenal sampai hari ini baru kebobolan 1 loh, Dev. Itu dia. Di Nah, Liga ya. Kemarin makanya dia clean sheet lagi clean sheet waktu lagi. lawan Spurs. Nah makanya apakah lini Arsenal ini udah bener-bener teruji kan nanti nih ketika lawan Lawan City. Manchester City. Nah, gue pengen lihat ya harusnya sih gue harap udah bener-bener firm dan udah bener-bener kuat ya dan tinggal gimana Arsenal cetak golnya aja sih nanti gitu loh. Iya. Arsenal harus sabar, Dev. Karena seperti biasa Manchester City akan berusaha pasti possession ball kan, iya kan? menguasai pertandingan pasti. Menguasai jalannya laga ya kan, bola itu. Dia Arsenal harus sabar dan begitu dia bisa dapat peluang untuk bisa nyerang Manchester City, kayaknya dia harus manfaatkan itu dengan baik. Betul. Tapi kebayang ya kalau Sterling biasa di kiri ya? Di kiri dia. Saka di kanan. Saka di kanan. Wah gila. Makanya mirip-mirip lagi ya. Itu dia cara dua-dua punya karakter yang invert ke dalam kotak penalti. Iya. Kemarin Bu Sterling punya satu momen yang dia pengen nge-shoot tapi ya dibawa digiring-giring lagi sama dia gitu. Dan gua harap sih ya gue pengen lihat Sterling cetak gol atau cetak ya paling kejutan lah. Kehadiran dia buat Arsenal bisa memberi nilai lebih. Betul. Dan memberi variasi serangan buat Arsenal ya. Arsenal. Bisa kanan kiri ya. Iya. Tinggal kayak Havertz bisa maksimalkan atau enggak tuh nanti. Iya, karena kan ya Arsenal ini kekurangan pemain kreatif aja yaitu Odegaard gitu. Makanya ya tadi lu juga udah bilang berarti yang harus kreatif tuh Artetanya. Iya betul. Bagaimana dia nanti ngatur pemain yang turun ya kan? Iya. Terus bagaimana dia yuk kita sabar, kita serang segala macam. Kapan harus lo melakukan serangan balik, momennya seperti apa ya itu udah Arteta harusnya udah tahu lah gitu. Cuman kan ya yang dilakukan Arteta sih gua rasa udah cukup oke ya gitu dengan mengubah formasi dari 4-3-3 menjadi 4-4-2 kemarin ketika melawan Spurs dan gue juga penasaran nih dengan kembalinya Declan Rice apakah Jorginho dengan Partey akan dipasang lagi seperti kemarin atau ya Jorginho sama Partey main starter ya kemarin lawan Spurs ya. Iya karena nggak ada pilihan lagi kan. Itu. Nah makanya sebenarnya banyak gue bilang surprising elemen atau hal-hal yang pengen kita tunggu ketika nanti melawan City nih, respon dari Arteta seperti apa? Dan ini akan laga sangat seru ya, karena di pekan kelima ini Manchester City datang dengan status tim produktif. Betul. Mereka udah 2 digit, ya kan? 11 gol, 9 golnya Erling Haaland. Sementara Liverpool 11 gol 9 golnya Erling Haaland. Iya, 11 gol 9. Sementara Arsenal kalau nggak salah tim yang paling sedikit kebobolan. Iya, baru 1. Iya kan? Jadi laga seru nih. Wah mantap sih. Ya makanya. Iya kan? Ya gue harap sih ini Arsenal bisa mewakili seluruh aspirasi dari para pendukung atau pecinta Premier League ya yang bisa mematahkan dominasi Manchester City ya. Iya. Walaupun Arsenal 4 musim kan City menang mulu ya pengen. Iya rival London. Jadi kalau lo? Seri sih gue. Seri pun udah nggak apa-apa sih gue. Pengen Arsenal seri. Kalau gue 3-1 Manchester City. dari tadi kita udah ngejinx untuk Arsenal. Iya maksudnya biar fans Arsenal seneng tapi realistis dong. Ya meskipun musim lalu Arsenal bisa tahan imbang The Citizens, DTA. Untuk apa kita bahas Arsenal sebagus tadi? Iya karena Erling Haalandnya pengen nyetak gol mulu. Iya juga sih. Kan? Kalau lihat realistis ya. Iya. Memang seperti kemarin itu tau nggak ya waktu dia lawan Brentford waktu dia udah cetak brace di babak pertama, jadi nih barang gue bilang dia hat-trick lagi nih. Udah hat-trick 3 pekan berturut-turut ya. Hat-trick beruntun di pekan keempat dalam 3 musim berturut, tapi nggak jadi. Cuma dia bisa cetak 9 gol, paling cepat lah ya. Iya. Melampaui rekornya. Di 4 pekan ya. Wayne Rooney. Ya gitulah. Kalau di Inggris laga serunya Manchester City lawan Arsenal ya. Sementara kalau duel-duel lain ya tim-tim. Ya paling ini aja sih. Ya moga-moga Liverpool bisa kembali normal ya, kembali waras bisa menang ya. Main di kandang kalau nggak salah ya. Liverpool mana Liverpool nih hilang? Brentford ya? Hilang kayaknya. Oh nih ya, dia main di kandang melawan Bournemouth. Oh Bournemouth ya. Iya. Bournemouth yang kemarin kalah sama Chelsea ya. Iya. 1-1. Nah tapi moga-moga ya match week kelima ini agak dikurang-kurangin deh kartu kuningnya. Wah kemarin tuh total 65 kartu, ya kan? 65 di laga Spurs Arsenal aja bukannya banyak gol, banyak kartu, 8 sendiri. Lah apalagi di Bournemouth lawan Chelsea kemana 17 kartu kuning. Bournemouth Chelsea 17 kartu kuning. Iya, dan dipimpin sama Anthony Taylor yang suka ngeberi kartu kan Anthony Taylor. Terus satu lagi juga yang laga banyak
itu Liverpool Forest juga banyak kartu. Oh iya lumayan tuh. Iya kan? Dan tiga-tiganya sama lagi skornya. 1-0. 1-0. Cuma Liverpool kalah. Enggak, tiga-tiganya skornya 1-0 dan yang menang tim tandang. Oh iya benar. Chelsea menang lawan Bournemouth. Iya. Liverpool kalah sama Nottingham. Arsenal menang lawan Oh Spurs. iya. Ya ini yang masuk keempat. Cocok lagi nggak tuh? Enggak. Cocok logi yang kemarin aja. Cuma maksud gua, moga-moga match week kelima lebih banyak golnya dibanding banyak kartunya. Betul. Ya. Kalau kena kartu bayar nggak sih? Harusnya sih bayar ya. Denda ya dong FA pekan lalu. Ya itu dia. Ya kan? Ya mungkin salah satu itu juga kali ya. Apa tempat Udah nggak tahu lah, kita nggak usah bahas yang kayak gitu, kita kagak ngerti. Oke. Kita lanjut aja ke tanah Italia, betul. ya kan? Jadi gini, tengah pekan kemarin kan Liga Champions 3 tim Italia ketemu 3 tim Inggris, ya kan? Nah, kemudian di match week kelima ada Manchester City Arsenal di Inggris, di Italia nggak kalah seru. Ada di Giornata kelima. Inter versus AC Milan. Nama derbynya apa? Derby della Madonnina. Keren. Gila, gue udah keren banget ya. Enggak. Lu keren lu. Lu udah cocok nongkrong di kafe-kafe di seputar Italia, di Italia, kota-kota Italia. Iya. Cappuccino nomor udah. Kita kemana-mana. Balik lagi Bang DJ. Ke Inter lawan AC Milan. Gimana? Lu sebagai Interisti ya, gue sih harusnya dari tren yang udah dilakukan Inter ya dari musim-musim lalu harusnya sih pede Inter ya. Tapi gimana lo? Sebagai fans dari Inter. Ya kalau gue sebagai fans Inter ya gue berharap sih Inter Milan akan kembali jadi pemenang dalam duel mendatang. Kalau nggak salah laga besok Inter jadi tuan rumah ya. Iya. Jadi tuan rumah. Jadi padahal, supporternya kan, ya stadionnya sama. Tapi itu menentukan tiket buat supporter ya kan. Okay. Tapi gini Dev, gue bilang waktu kita ngobrol jelang Liga Champions kemarin kan. Gue sendiri ngerasa Simone Inzaghi musim ini bersama timnya ini kayak belum ajak gitu dengan performa mereka, ya kan? Kalau musim lalu mereka 4 kali menang tuh di 4 laga awal tuh, kalau nggak salah ya, 4 laga awal. Ini mereka kehilangan beberapa poin ketika mereka seri sama Genoa dan Monza kemarin. Giornata pembuka dan kemarin sama Monza, ya kan? Walaupun di 2 pertandingan match Giornata kedua ketiga mereka bisa clean sheet. Ya sekali lagi PR-nya memang buat gua yaitu ketajaman Lautaro Martinez yang belum kembali seperti musim lalu. Meskipun Marcus Thuram udah bisa cetak 4 gol. Tapi biar bagaimanapun ya gue rindu, iya kan, Lautaro bisa cetak gol, ya kan. Di depan juga ada Mehdi Taremi kan, iya pemain baru kan. Pemain baru juga belum cetak gol, padahal di preseason nyetak gol mulu ya. Gua nggak beda lah ya preseason sama. Beda. Kemudian gue nggak ngerti ya kalau musim lalu kan Jan Sommer clean sheet-nya cukup banyak tuh. Ya 18 kalau nggak salah. Anjir 18. Ya, kalau nggak salah 19 atau 18 gitu ya. Wow. Ya itu juga karena ditopang lini belakang. Iya. Nah ya tapi Inter ya gue juga tahu kalau ya, beberapa musim terakhir lini belakang Inter ya oke. Cukup kuat lah ya. Bastoni. Dari zamannya Onana juga oke. Onana udah nggak usah diomongin. Onana udah bahagia sama tim yang sekarang. Nggak nih maksud gue 3 gol mereka kebobolan. Ya kan, dalam 4 pertandingan. Ya ini juga harus menjadi sesuatu yang serius dilihat oleh Simone Inzaghi, ya kan. Lini tengah, ya kan sebenarnya pemainnya nggak banyak berubah. Itu dia maksud lo kan pemainnya nggak banyak berubah, tapi kenapa gitu di musim ini ya tadi lo bilang ya Inzaghi belum klop banget ya atau belum tune in banget nih. Gue juga nggak dapet jawabannya tuh dari Inzaghi tuh. Kalau gue ngobrol sama para fans Inter yang lain kayak gitu ya. Iya. Ya juga masih pada ini kenapa ya Bang ya? Kok mainnya Inter kemarin waktu lawan Monza juga kan memang nyerang terus, Dev. Lebih menguasai pertandingan. Iya. Tapi kan kebobolan duluan, baru dapat golnya juga jelang menit akhir kan. Itu pun yang golin pemain belakang Denzel Dumfries ya kan. Kemana nih pemain depannya? Dan ini yang harusnya perlu segera disikapi dengan bijak oleh para pemain Inter. Apalagi lawannya AC Milan. AC Milan nih.
AC Milan ini kan yang sekarang yang besok akan dihadapi bukan AC Milan Stefano Pioli. Betul. Yang Inzaghi udah hafal mati dan sehingga 5 atau 6 pertandingan terakhir bisa menang, ya kan? Ini AC Milannya Paulo Fonseca yang meskipun juga masih transisi goyang lah, untuk iya. Bisa dapat best performance. Iya. Tapi menatap Giornata besok, Derby della Madonnina yang besok mereka akan hadapi. Ini AC Milan baru menang 4-0 pekan lalu. Iya. Iya kan? Dia punya semangat tuh. Punya kayak booster lah, energi ekstra untuk bisa Inter hati-hati loh. Gue udah bisa nih menang. Iya. Kan sebelumnya fans AC Milan juga pada nutup muka. 3 pertandingan pertama kagak menang, kemarin bisa menang. Walaupun itu Dev ya, kita udah pernah ngobrolin tuh. Ya mereka waktu kemarin lawan Venezia juga nyetak golnya di babak pertama doang. Tapi kalau di babak pertama udah bisa nyetak 4 ya udah keren lah. Ini harus benar-benar disikapi oleh para pemain Inter besok. Ya kan? Ya gue berharap sih Inter mainnya garang dan pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar siap. Ya kan? Karena kalau sampai kalah kayaknya gue cuti deh besok. Kayak gue kalah cuti deh. Ya, karena kan iya. Ya, Tapi gue walaupun juga ini masih jauh dari perebutan juara karena masih masih. Tapi menang lawan rival, menang lawan tim sekota kan kebahagiaannya lain. Ya apalagi di lingkungan lu ya, maksudnya di lingkungan yang dikelilingi oleh banyak fans dari Milan juga mungkin atau dari fans Serie A juga. Waktu gue di media olahraga yang sebelumnya, salah satu media olahraga terbesar, itu kalau udah Inter ketemu AC, soalnya banyak fans AC Milan sama fans Inter, iya kan? Kalau menang enak deh, besoknya kita koar-koar kan, ngeliatin fans Anjir Milan. kalau kalah cuti. Diem, ya kan? Iya. Kalau cuti lo masih ada, kalau enggak ya udah kicep aja lo. Iya udah diem, iya udah kayak gitu. Ya tapi gue juga berharap, tadi kan lo udah bilang, ya jujur aja gue nggak begitu ngikutin Serie A banget ya Bang DJ, tapi kalau kata orang seri aki-aki kan ya. Itu juga sih. Tapi ya kalau ngelihat menanggapi yang lo bilang ya, kayaknya Inzaghi ini belum tune in banget sama squadnya. Ya gue harap di match nanti melawan AC Milan ya gue harap ya menjadi titik balik dari Inter yang kita tahu sebelumnya yang begitu tajam gitu loh Bang DJ. Tajam sih mereka sudah cetak 9 gol. AC Milan juga cetak 9 gol sih. AC Milan kan karena PR-nya kan lini belakang yang begitu bapuk kan sebelumnya gitu. Iya, tapi kan AC Milan adalah AC Milan ya. Dan gue yakin lah menghadapi Inter mereka punya energi yang baik. Nah itu dia, ini kan apalagi kan ditambah ini kan rival gitu loh. Maksud gue selain tim sekota ya makanya selain selain tactical ya ada poin-poin tertentu di luar itu yang membuat ini tuh menjadi booster bagi para pemain ya. Iya. Gue tuh kalau Inter Milan ketemu AC Milan tuh gue rasanya pengen banget tuh Giuseppe Meazza. Ya kayaknya seru aja gitu nonton di sana. Oh, nonton langsung di sana. Dan ini Dev satu lagi ya. Iya. Menjelang Giornata besok, Inter Milan dan AC Milan tuh sama-sama udah pernah nyetak 4 gol. Menang 4-0 kan kemarin AC Milan lawan Venezia. Iya. Inter sebelumnya udah lebih dulu ngalahin Atalanta 4-0. Sekarang ada 4 tim yang bisa nyetak kemenangan 4-0 ya. Atalanta, Inter, AC Milan, terus Napoli yang sekarang lagi leading di atas. Napoli sinting juga ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk Conte udah di atas aja gitu. Ya lepas karena hasil-hasil yang lain. Iya. Ya kan? Dan di Serie A besok juga selain Inter Milan, AC Milan yang perlu dinantikan tuh Juventus bisa nyetak gol lagi nggak? Juventus tuh 2 pertandingan terakhir mandul. Oh iya. Ya 0-0 terus main. Kalau nggak salah. Lawan siapa tuh Juventus besok? Juve ini besok dia melawan Napoli. Wah seru nih. Juventus lawan Napoli? Iya serius ternyata. Serius? Nggak salah tuh. Big match juga dong. Iya ternyata. Iya. Wah ini seru nih, edan ini. Wah Serie A nih lagi menggoreng nih Serie A nih. Juventus lawan Napoli itu. Terus AC Milan lawan Inter. Inter AC Milan tuh. Itu laga besar juga ya, dong. Makanya. Nah itu Conte pernah ngelatih Juve nggak sih?
Pernah kan? Gimana ya pernah. Wah, buset. Conte pernah di Juve. Seru ini. Ini karena nggak, kalau lo ngebahas Napoli Juventus sedikit aja gitu ya. Iya. Ya tadi gue bilang. Ya boleh, ini kan keberungan juga Iya. ternyata. Jadi Napoli kan waktu Giornata pembuka dihajar tuh, ditebas Verona, iya kan? 3-0. Gila loh. Napolinya Antonio Conte di kota Romeo and Juliet nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah itu mereka Menang terus kan? menang terus 3-0, terus gue lupa yang game ketiga kemarin menang 4-0 lawan Iya, Cagliari. terakhir menang 4-0. Makanya dia di atas sekarang. Sebenarnya di sini di atas lagi di peringkat 1 ada Udinese sih. Oh, Udinese udah naik lagi ya? Iya. Oh. Oh iya, kemarin Udinese menang ya, 10 ya. Iya. Iya, Udinese. Ya, tapi intinya Napoli menatapkan dia di atas Juventus, Iya, di atas betul. AC Milan, di atas Inter Milan gitu kan. Oh iya, Udinese menang deh. 10 ya. Iya. Ya, Tapi gue harap akan seru gua nggak sih tahu ya, di... seru sih. Juventus lawan Tapi Napoli. kayaknya Mainnya di Juve ya? mainnya di Juve. Mainnya di Juve. Ya kayaknya milik Di Juve Turin itu. nanti mainnya. Tapi ya Bang DJ khusus minggu ini ya boleh lah nanti lo kirim-kirim link lah, kayaknya gue pengen ngerasain nonton Serie A nih nanti kalau Gue nggak udah. punya link haram so. Oh. Ya atau apa kayak nanti kirim-kirim lah nonton ke gue lah. link haram orang gue nonton sebelahnya. Malu kita masa ngomongin itu pakai link. Tapi ya ayo dong, masa nggak ada yang bisa beli Iya nih, aksiarnya Serie A. Betul. Iya. Oke deh Bang DJ, gue rasa cukup segitu dulu untuk Yang lain nggak mau lo bahas. Barcelona lagi gila loh. udah pasti dia lawan Villarreal dan gue rasa kayaknya Barcelona kayaknya masih menang ya. Iya. Barcelona ya. Villarreal juga belum yang balik lagi ke Villarreal yang Nanti beberapa kita bahas lah tahun Liga Spanyol khususnya. Tapi Iya, iya, Barcelona emang perlu di ini sih. Ya, makanya kan kali ini kan kita lagi mau bahas Serie A dulu nih karena Iya. kan ternyata tadi ada City, dua big Arsenal, match kan. Inter Milan, ternyata Ada Juve Napoli. Iya. Ini karena Nah, logonya karena ini- gelap aja tuh, jadi Iya. nggak kelihatan. Tapi logo. memang lebih seru Inter lawan AC Milan. dia. sih. Maksudnya dari skala big match ini duel yang sangat-sangat besar lah. ya lebih gitu. prestis lah. Oke, Bang DJ, Ya. gue rasa cukup segitu. Nih edisi khusus ya ternyata ya untuk Serie A karena walaupun ngebahas 2 match tapi ya jarang-jarang ngebahas Serie A sebanyak ini ya, mungkin nanti di edisi selanjutnya akan geser ke Liga Spanyol atau Liga Jerman atau mungkin bahas liga yang lainnya lagi. Ya. Gitu. Kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Bye bye.